Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan supaya kita senantiasa dikuatkan dan diteguhkan oleh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat bacaan kita terdapat di dalam Matius 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dan ayat yang menjadi sorotan bacaan kita adalah pada ayat yang ke-7. Yang berbunyi demikian, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dari bacaan ini saya mau mengambil judul, oh celakalah orang yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan kita di mana Yesus memberikan peringatan yang sangat serius tentang tanggung jawab kita terhadap sesama, terhadap mereka yang lemah, dan terhadap mereka yang rentan. Mari kita melihat makna daripada peringatan yang disampaikan Tuhan Yesus ini dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, pada ayat 6 sampai 9 ini, ayat-ayat ini Yesus mengingatkan kita tentang betapa besarnya dosa menyesatkan orang lain, terutama dari salah satu dari anak-anak ini, kata Yesus. Istilah anak-anak yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus di sini adalah menunjuk kepada mereka yang lemah dalam iman, kepada mereka yang mungkin terjebak dalam kebingungan dan mungkin berada dalam keraguan-raguan. Yesus menggunakan bahasa yang tegas, bahkan menggambarkan bahwa lebih baik bagi orang yang menyesatkan untuk dilemparkan ke dalam laut dengan batu yang terikat di lehernya. Ini mau menunjukkan betapa seriusnya tindakan menyesatkan yang dilakukannya, yang bisa mengakibatkan kehancuran iman, kehancuran masa depan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, mengapa menyesatkan itu berbahaya? Menyesatkan bukan hanya sekedar kesalahan kecil. Menyesatkan memiliki konsekuensi yang luas dan mendalam. Pertama-tama, menyesatkan orang lain dapat menghancurkan iman mereka. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk membangun iman sesama, bukan untuk meruntuhkannya atau bukan untuk menghancurkan mereka, bukan untuk membawa mereka ke dalam kesesatan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, tindakan menyesatkan dapat menciptakan kekacauan dalam komunitas kehidupan kita beriman antar sesama umat. Ketika seseorang kehilangan arah, itu dapat memicu keraguan dan juga dapat memicu konflik di antara orang-orang dalam komunitas kita, di antara orang-orang banyak. Kita dipanggil untuk menjadi alat Allah menyebarkan kebenaran, membawa orang kepada keselamatan, bukan justru sebaliknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, penyesatan tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas atau dalam bentuk secara langsung. Terkadang penyesatan itu bisa berupa pengajaran yang tidak akurat. Penyesatan itu juga bisa dalam bentuk perilaku yang tidak konsisten dengan ajaran Kristus. Atau bahkan penyesatan itu bisa dengan sikap negatif. Sikap kita yang negatif terhadap sesama. Oleh sebab itu marilah kita waspada terhadap sikap dan tindakan kita. Apakah kita mendorong orang lain untuk mendekat kepada Kristus? Atau jangan-jangan kita membawa mereka semakin lebih jauh daripada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu bertanya pada diri kita sendiri, apa yang saya bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi sesama? Kita perlu mengingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan
dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus berusaha untuk berbicara tentang kebenaran. Kita harus berusaha memberikan teladan yang baik dan mendorong saudara-saudara satu dengan yang lain bertumbuh dalam iman mereka. Untuk itu kita perlu menghindari penyesatan. Kita perlu memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman untuk memperkaya pengetahuan iman kita. Dengan memahami kebenaran, kita dapat lebih bijaksana dalam setiap tindakan kita dan juga dalam setiap perkataan kita. Juga penting untuk menjalin komunitas yang sehat dengan sesama saudara-saudara kita seiman yang lain. Dalam komunitas yang saling mendukung, kita dapat saling mengingatkan. Dalam komunitas kita dapat saling memperkuat iman satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai sebuah kesimpulan, marilah kita ingat bahwa tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk membangun, untuk menumbuhkan, untuk memperkuat, bukan untuk meruntuhkan, bukan untuk menumbangkan. Celakalah kita jika kita menjadi alat penyesat. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita hikmat dan kekuatan untuk hidup dalam kebenaran dan membawa sesama kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Semoga kita senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain, menjauhi segala bentuk penyesatan dan hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah yang menjadi garam dan menjadi terang bagi sesamanya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak membawa orang lain, menyesatkan orang lain, membawa orang lain kepada keruntuhan, tetapi kami justru harus menjadi alat Tuhan, membawa orang lain mendapatkan kekuatan, mendapatkan peneguhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Kiranya kita tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Salam, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Salam.